Scopsis ciliatus oleh saya Leon Putar Remas Pagiling, NIM K1120106. Dapat kita lihat ikan Scopsis ciliatus dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada dari Sulawesi Utara, ada dari Bali, ada dari Kepulauan Seribu, dan juga ada dari negara tetangga kita adalah Filipina. Di sini kita melihat tidak adanya perbedaan yang terlalu jauh antara ikan-ikan Scopsis ciliatus di berbagai daerah. Kemudian ada pun beberapa penamaan di daerah kita Indonesia terhadap Scopsis ciliatus ini. Ada yang mengatakannya sebagai tonto, kapa-kapa, hijau putih loote, dan juga tinta bunda. Kemudian nomenklaturnya itu sendiri. Jadi Scopsis ciliatus itu berasal dari bahasa Yunani. Scolex itu berarti ulat, dan osis itu adalah penampilan seperti ulat. Kemudian kita mulai membahas topik-topik dalam tugas kita. Yang pertama adalah morfologi. Panjang dari ikan ini 7,5 sampai 15 cm. Warnanya itu zainun, putih, dan kuning. Sisiknya ada 40 sampai 43 buah. Sirip punggung itu ada 10 duri dan 8 sampai 9 sinar lunak. Sirip ekor bercabang 2. Sirip dubur 3 duri dan 7 sampai 8 sinar lunak. Kemudian sirip-sirip yang berpasangan yakni sirip dada dan sirip panggul. Sirip dada 0 duri dan 16 sampai 18 sinar lunak. Kemudian sirip panggulnya memiliki 1 duri dan 5 sinar lunak. Yang kedua adalah penyebaran. Penyebarannya dapat kita lihat dalam pemetaan yang berwarna merah ini. Kita simpulkan bahwa ikan Scopsis ciliatus ini berasal dan tersebar di seluruh wilayah Asia, Afrika, dan Oseania, terutama di bagian negara daerah tropis. Spesifiknya berada di Laut Andaman, kemudian Kepulauan Ryukyu, kemudian Filipina, kemudian ada Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan negara kita sendiri yakni Indonesia. Kemudian membahas mengenai habitat. Habitat Scopsis ciliatus ini terutama berada di laut, kemudian di daerah payo, misalnya seperti Bakau, di daerah Bakau. Kemudian tentu saja berada di daerah sekitar terumbu karang dalam kedalaman 2 sampai 25 meter di bawah laut di daerah tropis. Kemudian dapat juga berhabitat di dasar berpasir dekat terumbu karang di dasar laut. Kemudian berada juga yang seperti saya katakan adalah dekat Bakau. Kemudian di daerah berlumpur dengan visibilitas yang rendah. Dalam kesehariannya ikan ini hidup secara berkelompok kecil. Kemudian makanannya adalah invertebrata dan ikan kecil di sekitarnya. Kemudian bagaimana pola adaptasi dari ikan ini? Ikan ini mampu beradaptasi dalam suhu 26,3 sampai 29,3 derajat Celcius, dan rata-ratanya dapat hidup dalam 28 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian bagaimana pola reproduksinya? Ikan jantan dari jenis ikan ini itu tidak mampu dan tidak berhubungan seks. Apa manfaat ekonominya? Manfaat ekonomi adalah dapat diperdagangkan menjadi bahan pangan. Adapun nilai gizinya adalah ada kalsium, besi, protein, omega 3, selenium, vitamin A,
dan juga zinc. Kalsiumnya 94,6 mg, besi 0,9 mg, protein 18%, omega 3 0,32 gram, selenium 33,1 gram, vitamin A 85 gram, dan zinc 1,68 mg. Adapun kalsium itu kita ketahui sebagai mikronutrien yang berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang kita, membentuk tulang. Kemudian besi itu membentuk darah kita, sel darah merah. Kemudian protein ini berfungsi sebagai ibarat batu bata, fondasi dalam tubuh kita, dalam otot-otot tubuh kita. Kemudian omega 3 ini berfungsi sebagai lemak yang baik atau HDL. Kemudian selenium, vitamin A, dan zinc atau zinc itu berfungsi sebagai antioksidan. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa hidup di tengah berkendaraan, beraktivitas dengan banyak kendaraan, kita menghirup polusi udara. Nah, zinc inilah yang akan berfungsi sebagai antioksidan. Terima kasih.